MK tidak hanya bicara tentang soal hasil. Nah, bagaimana kemudian kita bawa pada rumusan pasal 158? Artinya dia masuk pada ambang batas 158. Nah, pertanyaannya 3 kabupaten yang lain yang sekarang bergulir dan disidangkan sidang pendahuluan pada tanggal 27 Januari nanti, ya, gimana dengan yang lain yang di atas 3%? Taruhlah misalkan seperti Kabupaten Konai Kepulauan, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Muna. Nah, itu rata-rata di atas 3%. Nah, kalau kita memakai rumusan 158, justru kalau kita berkaca kembali kepada sengketa pilkada 5 tahun, 10 tahun, 5 tahun yang lalu, justru kalau mahkamah, khususnya MK, masih memakai pasal 158 dan masih berpikir tentang hasil, maka hanya satu yang masuk, yaitu Konawe Selatan. Hanya konsel yang masuk, yaitu Konawe Selatan. Nah, setelah kita baca, baik di laman Mahkamah Konstitusi sendiri, ternyata ada terobosan hukum. Kalau saya menyebutnya itu ada terobosan hukum oleh Mahkamah Konstitusi. Karena pada prosesnya, dia akan masuk bukan hanya pada proses tahapan pada pendaftaran kemudian diterima, ya setelah itu ketika selesai pada tahap hasil, maka kemudian yang tidak mencapai 2% atau 1% itu langsung ditolak oleh mahkamah. Tapi sekali lagi ada terobosan hukum yang kemudian dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di pilkada kali ini. Artinya ada sebuah terobosan dan ini sebuah angin segar bagi para pemohon. Kenapa? Kalau kita kembali sekali lagi ke belakang, justru 3 kabupaten lain ini tidak akan lanjut dalam proses sidang pemeriksaan di kemudian hari. Ini kan masih bergulir di sidang pendahuluan. Terobosan hukumnya di mana? Yaitu kalau kita baca dengan seksama, dasar MK itu adalah PMK, Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2020. Artinya, MK tidak hanya bicara tentang soal hasil. Meskipun misalkan di atas 3%, artinya ada angin segar di sini. Nah, ini sangat menarik ini dengan lahirnya PMK nomor 6 tahun 2020. Ini dasar bagi para pemohon tanda kutip kalah di pilkada tahun 2020. Meskipun ambang batas berdasarkan pasal 158 itu di atas 2%, ya ada yang 3% dan lain sebagainya. Nah, ini angin segar bagi mereka, para calon-calon yang kemarin tanda kutip dari segi perolehan itu kalah oleh pesaing-pesaingnya. Dengan lahirnya PMK ini, maka para calon yang kalah, dan tanda kutip kalah ya, punya kesempatan untuk menggugat di Mahkamah Konstitusi.